Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Bapa di surga, pagi ini kami hanya butuh Engkau. Kami hanya butuh firman-Mu untuk memimpin sepanjang hari ini Tuhan kami berjalan. Mampukan kami menerima, mengerti dengan cara-Mu setiap firman yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang bicara, hamba-Mu hanya alat-Mu. Hamba-Mu minta Engkau urapi, Engkau yang pimpin, Engkau yang bicara, sehingga setiap firman ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Sebenarnya bukan siap-siap 2 minggu, karena ini kalau di mimbar ini nih saya suatu kayak beban berat banget untuk bawain firman, karena susah banget kalau bicara di tempat sendiri daripada tempat di gereja orang lain. Pagi ini saya mau sharing tentang menerima sesama. Menerima sesama. Ya, kita sebagai gereja-gereja Tuhan yang selalu tiap hari berdoa di tempat ini, juga mungkin di Bahtera, dengan selalu deklarasi tentang lawatan. Selalu deklarasi minta jiwa-jiwa, benar gak saudara? Kita tiap hari jiwa-jiwa minta dari timur, barat, selatan, utara, minta jiwa-jiwa. Dituai 85% terjadi di Indonesia, bahkan dunia. Kita tiap ini sepertinya makanan sehari-hari kita untuk mendoakan dan mendeklarasikan. Tapi pada prakteknya, apakah kita benar-benar menginginkan lawatan itu? Menginginkan lawat itu terjadi, dan apakah benar-benar kita siap jika apa yang kita deklarasikan, apa yang kita doakan untuk jiwa-jiwa ini, kalau terjadi, apakah kita benar-benar siap? Apakah siap kalau orang-orang tiba-tiba berduyun-duyun langsung masuk tanpa kita tahu, berduyun-duyun masuk ke tempat ini untuk beribadah? Sebenarnya apakah kita sebagai gereja Tuhan itu siap untuk terimanya? Itu yang menjadi pertanyaan. Tolong ada fotonya. Nah, kalau misalnya yang datang di gereja ini orangnya seperti ini semua, saudara, apakah kita bisa terima? Tiba-tiba, datang rombongan, kelompoknya bajunya seperti itu, datang 50 orang. Pasti saya jamin, menyingkir semua tuh orang-orang di tempat ini. Gak mungkin mau deket-deket, takut. Semua bisik-bisik, siapa itu, siapa itu, siapa itu. Terus Lucky pasti langsung pasang badan. Ini siapa? Biasanya Lucky yang maju duluan. Tentang ini. Next, gambar berikutnya. Nah, yang ini juga tuh, yang tatoan. Apakah bisa terima kita kalau benar-benar Ismail is coming home, datang seperti orang-orang ini? Tapi kalau yang sebelah ini ya, yang cewek ini, pasti kalau datang, yang muda-muda pasti datengin, nyamperin. Wah, itu yang di belakang-belakang itu pasti nyamperin, siapa ya? Dari gereja mana, atau baru pertama kali ya datang. Apakah gereja akhir-akhir ini bisa seperti kita di tempat ini menerima orang-orang seperti itu? Saya jelasin balik lagi gambar yang pertama. Saudara, orang-orang seperti ini nih sebenarnya itu penginjil, saudara. Mereka dengan kostum itu dia menerima Yesus. Dia dalam ini yang Brian Wells itu bandnya Korn band. Yong mungkin tahu. Satu lagi siapa Yong? Pasti tahu Yong. Itu Alice Cooper. Saya belajar tentang band musik metal itu dari Yong, saudara. Dari hari cekokin lagu itu aja sampai apal semua lagu-lagu kayak gitu. Brian Wells ini dia tiap lagu-lagunya itu dia kesaksian tentang Yesus. Walaupun musiknya hinggar beringar gitu, wah nyakitin, wah nggak bisa didengar aja, musik cadas gitu.
Alice Cooper juga. Alice Cooper ini dia di talk saya ada tentang kesaksiannya. Dia bagaimana kesaksian tentang Yesus. Hidup dia hanya untuk Yesus. Dia ngomong untuk narkoba, untuk minuman keras, saya menjauhkan itunya semua dalam kehidupan saya. Dia anak seorang pendeta, kakeknya penginjil, omanya gembala sidang. Seorang seperti itu. Yang kedua, gambar kedua. Yang tatoan ini, Augusto Tikno. Ini orang Indonesia. Dia penginjil jalanan. Dia punya kayak seperti yatim piatu untuk anak jalanan. Kita jangan lihat orang tato-tato datang ini, mungkin ya memang dia mau beribadah ke tempat ini. Misalnya apa tidak terjadi, kita harus siap. Nah yang ini, Alicia Bustamed, ini adalah pembunuh termuda di dunia. Dia menyiksa umur anak 15 tahun, disiksa sampai dia sampai benar-benar dia ngebunuh laki waktu umur 9 tahun, saudara. Dia dihukum 35 tahun. Dia menyiksa karena dia katanya suka melakukan itu. Jadi apa yang kita doakan suatu saat terjadi seperti itu. Saya harap di eklesia ini siap siapapun yang datang. Ya, penerimaan itu sebenarnya apa? Gitu loh, arti penerimaan. Penerimaan adalah tindakan di mana kita atau seseorang harus hadir atau ada dan siap untuk menerima orang lain sesuai kebutuhan orang tersebut. Jadi kalau datang kita menerima sesama, kita harus ada dan siap menerima orang lain seperti kebutuhan orang itu datang ke tempat ini. Nggak tahu kebutuhannya apa, tapi kalau ke tempat ibadah pasti dia mau ibadah. Rico pernah cerita, pergaulan di orang dunia itu lebih mudah. Dia mudah menerima siapapun tanpa menanyakan statusnya, tanpa kepo-kepo kamu siapa, kerjanya apa. Dia menerima aja. Tapi kebanyakan orang Kristen, orang percaya, kalau ada orang baru mau masuk kelompoknya harus tanya dengan jelas, kamu dari mana, gereja mana, kerjanya apa masalahnya. Begitu masalahnya apa, masalah orang itu bisa diterima, bosan diterima, kalau enggak ditolak. Menerima sesamanya itu banyak yang harus dikerjakan bagi orang-orang Kristen, orang-orang di gereja-gereja. Penolakan di gereja itu sebenarnya banyak, saudara. Sadar nggak sadar, dari tindakan, dari cara pandang kita, dari tindakan kita itu seolah-olah tanpa sadar kita menolak orang-orang yang baru mau datang ke tempat ini. Tapi kalau orang dunia terima aja masuk, yang penting bisa happy. Kita juga harus terima, yang penting masuk ibadah tempat ini bisa terima Yesus, yang penting itu. Menerima sesama seperti itu. Kemudian menerima sesama manusia itu artinya semua orang dari semua latar belakang, suku, budaya, agama, dan bangsa, bahkan musuh atau yang memusuhi kita. Di mana setiap orang yang mau di mana kita sebagai orang yang mau mengambil tanggung jawab untuk mengasihi sesama manusia melalui tindakan nyata pada setiap tempat dan waktu yang harus dilakukan. Jadi sesama manusia itu kita, saudara, yang siap menerima dengan kasih siapapun yang datang untuk beribadah, untuk gabung dengan sesama kita di tempat ini atau di luar sana. Ceritanya kan kalau sesama kita di Alkitab ada di Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Saya nggak baca semua karena panjang banget. Di situ ada seorang imam. Kita tahu seorang imam, ada seorang Lewi dan seorang Samaria. Dari imam itu dia melihat hanya ada orang dirampok, dia menyingkir jauh-jauh. Orang Lewi seperti kita nih, orang Lewi. Lihat dulu, tanyakan kenapa kamu gini-gini. Nolong pun enggak, hanya mau tahu keadaan orang itu dan tinggal.
Tapi sesama manusia itu seperti orang Samaria. Dia selalu ada dalam keadaan apapun, melihat dengan kasihnya menolong orang yang susah. Apakah kita refleksi terus, apakah kita dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, orang percaya, apakah kita sudah melakukan itu? Di ayat 36 sampai 37, tolong, jelas banget Tuhan ngomong. Kemudian Yesus mengakhiri cerita itu dengan pertanyaan ini. Dari ketiga orang itu, yang manakah menurut pendapatmu yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu? Guru agama yang ditanya itu menjawab, orang yang telah menolong orang itu. Nah, pergilah, perbuatlah seperti itu, kata Yesus. Jadi kita untuk menerima sesama itu seperti orang Samaria, punya belas kasihan, punya cara pandang waktu ada orang sesama kita, mungkin dimanapun, mungkin di tempat ini atau di mana, punya hati yang punya belas kasihan untuk saling menolong, menerima mereka dalam keadaan apapun. Terus bagaimana sih caranya untuk menerima sesamanya? Ya, untuk bisa menerima sesamanya, kita harus punya kasih dulu. Kita harus punya kasih dulu untuk menerima sesamanya. Di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi bukan untuk orang Kristen saja, saudara, atau suku bangsa yang kita sukai, atau yang segrup dengan kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi kita harus mengasihi sesama manusia di situ, sesama manusia. Jadi untuk seluruh umat manusia. Kita tuh manusia, sadar nggak sadar kita tuh manusia egois, yang maunya mengasihi diri sendiri, maunya dikasihi. Tapi saat kita mau mengasihi orang nggak mau, yang penting maunya nerima kasih itu, tapi memberi kasih itu jarang, saudara. Makanya teks di situ jelas banget, mengasihi seperti dirimu sendiri. Kalau mengasihi itu seperti dirimu sendiri, kita nggak mau diri kita disakiti, kita nggak mau diri kita dilukai, kita maunya diterima. Kita juga harus ke orang, harus menerima. Kita harus nggak mau nyakitin orang, melukai orang. Ini kasih ini perlu untuk menerima sesamanya, saudara. Yohanes 13:34. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di Yohanes 13:34, Tuhan memberikan perintah baru. Ada perintah dari Tuhan supaya kamu saling mengasihi. Perintahnya saling mengasihi. Apa kita sudah melakukan perintah ini? Sepertinya kayaknya belum. Saya juga belum, saudara. Kalau Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, ikuti perintahku. Ini perintah, saudara. Perintah Tuhan, perintah yang baru kepada kamu. Mungkin di tempat ini, perintah yang baru untuk eklesia, perintah baru untuk yang streaming, yaitu kamu saling mengasihi. Seperti Tuhan telah mengasihi kamu, makanya kita harus mengasihi seperti Tuhannya, mengikuti seperti apa yang Tuhan lakukan. Contoh di perumpamaan anak domba yang hilang. Di Matius 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang
mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat. Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku, Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini yang hilang. Menerima sesama itu, kita punya kasih supaya tidak ada satu pun yang terhilang, saudara. Di perumpamaan ini dijelaskan, yang 99 gak diperdulikan, dia cari satu yang hilang, yang tersesat. Jika yang tersesat itu ketemu, ia berhasil menemukan, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu. Bapa tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak itu hilang. Jadi kita menerima sesama. Banyak orang-orang yang udah mundur dari semua kerohaniannya dalam pengikutan dengan Tuhan. Tugas kita, kasihilah sesamamu. Cari, mungkin Cilis punya teman dekat yang gak pernah ke gereja lagi, datengin. Siapapun yang kita ingat, kita datengin, tanyakan kenapa gak ke gereja lagi. Kedua, itu Sakeus. Sakeus itu gak ada yang terima, pemungut cukai. Semua penduduk di daerah itu nggak suka sama Sakeus. Tapi Tuhan Yesus tetap menerima Sakeus itu. Kita baca Lukas 19:9-10. Kata Tuhan Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menerima sesama, kita gak peduli dosanya orang itu bagaimana, kesalahan orang itu bagaimana. Kita harus seperti Tuhan Yesus itu, untuk menyelamatkan. Yang penting keselamatan. Tuhan Yesus itu hanya lihat keselamatan jiwa seseorang, bukan dosa-dosanya, bukan kesalahannya. Hanya keselamatan jiwanya. Satu orang itu berharga. Tuhan Yesus mau rela berkorban loh, datang ke dunia untuk disalib untuk dosa-dosa kita. Apakah kita mau mencari yang terhilang, menerima siapapun yang kita bisa bawa mereka ke Yesus? Kedua, kita cepat saja, waktunya sudah menjalan terus. Menerima sesama manusia itu jangan menghakimi. Matius 7:1-2. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lanjut. Saya kasih contoh yang wanita yang berzina itu. Yohanes 8:6-11. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah
Yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus tidak menghukum. Udah tahu jelas-jelas cewek itu, perempuan itu berzina. Semua orang mau menghukum. Jangan menghakimi. Karena kita juga bukan orang yang benar. Kita juga orang berdosa. Tuhan mau menerima orang berzina itu, mengampuni, menerima perempuan itu. Akhirnya kalau misalnya Tuhan Yesus membiarkan akhirnya perempuan dirajam, nggak ada cerita tuh Maria yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan narwastu yang mahal. Nggak ada cerita ini, nggak ada cerita itu, karena udah meninggal. Tapi karena penerimaan sesama, karena penerimaan Tuhan Yesus atau wanita itu, akhirnya ada. Perempuan itu meminyaki Tuhan untuk persiapan penguburan Tuhan Yesus. Di Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil beritakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tuhan Yesus ngomong, apapun yang dilakukan untuk mengingat perempuan ini. Tuhan selalu mengingat pertobatan, keselamatan jiwa-jiwa. Siapa yang datang untuk bertobat diselamatkan. Tuhan selalu mengingat setiap jiwa yang diselamatkan, yang mau bertobat. Masih ada waktu? Ada videonya dong satu. I think the greatest thing that you've ever done for me, though, is restore my relationship with my Lord and Savior, Jesus Christ. Dia sudah mati dalam Yesus, dia bangkit jadi undertaker ini. Kita nggak bisa menghakimi orang karena penampilan saja. Kita nggak bisa menghakimi mungkin pelacur, pembunuh, yang tukang mabok, nggak bisa, saudara. Kita nggak tahu hati mereka. Waktu dia datang untuk bertobat, kita nggak tahu. Dia hatinya benar-benar bertobat. Dia benar-benar datang ke Yesus karena dia tahu dia manusia yang nggak berdosa, yang nggak layak. Tapi
Apakah kita memberi kesempatan untuk mereka bertobat? Seringnya kita nggak beri kesempatan, langsung menghakimi, tuduh, nggak bisa kamu salah ini, salah ini, salah ini. Ada kesaksian di tempat ini orang Gracia juga, saudara. Sorry, ada orang yang dulu pernah melakukan suatu yang memalukan tempat ini. Memalukan tempat ini, semua geger. Wah, dicapnya Gracia tempat seperti gituan. Ini udah berapa tahun, setahun 2 tahun dia balik ke tempat ini. Balik ke tempat ini untuk kita ajak-ajak, kita bawa mereka, orang itu sampai mau datang ke tempat ini lagi. Begitu datang ke tempat ini, pas lewat, untung dia orang itu nggak ngeliat, nggak dengar saudara. Orang langsung ngomong, ini orang datang lagi mau apa ya? Mau bikin kekacauan apa lagi di tempat ini? Barusan datang hari pertama saudara mau beribadah lagi. Langsung dihakimi kayak gitu. Sama orang tempat ini juga. Kedua saudara, Riko pertama kali datang ke sini. Kan selalu sama saya. Ya anaknya saya loh. Dari 2000 berapa kok? 2009 itu sama saya. Saya mentorin terus. Datang ke sini pergi berdua. Ngomongnya saya LGBT Mariko, coba. Ampun tobat, saya nggak mudah menerima sesama. Selalu orang lihat dosa. Contoh Tuhan Yesus hanya melihat keselamatan satu jiwa. Belajar cara pandangnya seperti orang itu, jangan cara pandang kita. Orang ini ada masalah apa sih gitu loh. Kita ngertiin gitu loh, jangan menghakimi. Tuhan Yesus nanti datang ketika datang kedua kali hanya nanya, masihkah ada iman di bumi? Bukan apakah kamu punya dosa, apakah kamu melakukan ini? Enggak, masihkah ada iman di bumi? Waktu orang berdosa itu, mungkin orang pelacur itu, mungkin orang gay itu, LGBT itu datang menyesal ke Tuhan Yesus, pasti Tuhannya ampuni, pasti Tuhan terima dengan tangan terbuka. Welcome nak, datang ke aku terima, aku ampuni kamu. Belum tentu orang percaya yang merasa sepertinya dia sudah selamat, sudah ngerti keselamatan, hidupnya santai-santai. Kan di firman, kerjakan keselamatanmu. Dia santai-santai, merasa dia sudah benar. Kalau lihat orang, wih ini salah, gua benar. Enggak kayak gitu saudara. Di Matius 21 ayat 31b sampai 32, bahasa Indonesia masa kini. Matius 21, 31b sampai 32. Tuhan Yesus ngomong. Maka Yesus berkata pada mereka, percayalah, penagih-penagih pajak dan wanita-wanita pelacur akan lebih dahulu menjadi anggota umat Allah daripada kalian. Siapa? Penagih pajak, wanita pelacur, gay, pembunuh, penipu, lebih dahulu menjadi anggota umat Allah daripada orang yang merasa benar, merasa sudah selamat. Kedua, karena Yohanes Pembaptis datang dan menunjukkan pada kalian cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Namun kalian tidak mau percaya pada ajarannya, tetapi penagih-penagih pajak dan wanita-wanita pelacur percaya kepada Yesus. Tetapi meskipun kalian sudah melihat semua itu, kalian tidak juga mengubah pikiranmu dan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Yang terdahulu jadi terbelakang bisa terjadi. Lanjut yang ketiga, bagaimana memahami sesamanya? Kita tuh nggak bisa dua orang itu kita untuk menyatukan pikiran kita nggak bisa. Pasti banyak dalam
dalam kehidupan kita, mungkin dalam pelayanan, dalam bekerja, pasti ada gesekan. Tapi kita harus belajar memahami sesamanya. Yang waras yang ngalah. Belajar menghargai sesuatu. Sebelum saya pergi kemarin ke Samarinda juga mengalami itu. Nggak bisa memahami, kesel, emosi saudara. Yang tahu, tahulah ceritanya. Kita baca Galatia 6:1-12. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapat melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sampai menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena percobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi kalau kita tahu ada yang salah, kita yang rohani, kita yang ngerti Tuhan, kebenaran Tuhan, kita yang membimbing dengan roh yang lemah lembut. Terus kita juga jaga, jangan kesel terus sama orang itu. Wah, pengennya marah terus. Sehingga kita kena percobaan juga, kita marah juga dosa gitu loh. Dan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Satu ayat terakhir, 1 Korintus 12:23-7. Ada panjang saudara, dikit tanggung. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang kita tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Allah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya. Jadi kita satu tubuh Kristus. Kita harus memahami sesama, kita butuh anggota yang lain untuk saling menguatkan, saling menolong. Contoh kalau jempol kaki aja seringnya nggak perhatikan kan saudara. Coba kalau cantengan, semua ubun-ubun juga sakit semua, betul nggak saudara? Mata yang nggak peduli, kaki nggak pernah lihat jempol, tiba-tiba lihat di jempol. Tangan yang bersih-bersih mau bersihin nananya. Semua fokusnya pada jempol itu saudara. Menerima sesama seperti itu saudara. Jika ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan, kita terima, kita tolong, kita dukung, bukan kita nyalahkan, bukan menghakimi. Mari saudara, Tuhan itu menciptakan kita untuk jadi satu, bukan suatu perpecahan. Karena tanpa kita punya kasih, tanpa kalau kita selalu menghakimi, kita nggak bisa menerima sesamanya saudara. Mari saudara, kita renungkan apapun sekitar kita lihat apa yang kita bisa terima, bahwa mereka jiwa-jiwa itu ke Tuhan Yesus, itu tugas kita. Pagi ini firman ini biarlah menjadi renungan, jadi kekuatan, dan kita lakukan seperti perintah baru, kasihlah sesama manusia. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita suka itu gampang. Kalau kita nggak suka, apalagi orangnya nyakitin hati, jengkelkan, maunya karep sendiri, itu sangat susah. Tapi kita kan sekarang lagi puasa ya. Hal-hal yang seperti itu Tuhan ingin supaya kita melepaskan diri ya. Jadi saya berdoa dalam masa-masa seperti sekarang, kikis habis sesuatu hal yang Tuhan gak suka ya. Itu memang membutuhkan penyalipan. Tapi percayalah, kita pasti menang. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang kami terima hari ini. Untuk pujian dan penyembahan.
untuk firman-Mu. Kami saat ini menengadah tangan kami kepadamu ya Tuhan. Berikan kepada kami roh kemampuan untuk dapat menerima sesama, sekalipun itu menyakitkan hati kami. Beri roh kemampuan Tuhan untuk mengampuni, menerima, dan memberi kesempatan kepada sesama kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk oknum-oknum yang merasakan ingin mengacaukan, ingin memecah belahkan, ingin menghancurkan bangsa ini. Kami minta Engkau ampunkan semua dosa dan kesalahannya ya Tuhan. Kami minta Kau beri roh kesadaran, biar mereka dapat mengerti bahwa apa yang mereka lakukan adalah merugikan bangsa. Tuhan, kami sungguh menyerahkan akan semua keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dengan segala yang diterima saat-saat ini. Berikan roh kemampuan dan kekuatan untuk dapat mengakhiri semuanya sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau menyerahkan akan keadaan cuaca saat ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu untuk cuaca ini. Biarlah cuaca yang saat-saat ini tidak menentu. Mohon anugerah-Mu. Biarlah kami Kau berikan kekuatan untuk tidak terserang segala sakit penyakit yang bermacam-macam. Kami mau berdoa untuk malapetaka dan bencana alam. Biarlah bencana alam yang terjadi Tuhan sebatas ada dalam pengetahuan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menerima anugerah dan berkat-Mu hari ini. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu. Sehingga daya tahan tubuh ini adalah daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sungguh kami mau menyerahkan semua. Karena kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus memagari hidup kami selama puasa dan doa ini. Untuk kami boleh lulus dan kami boleh menerima semua hak kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Engkau berkati tangan kami dan kaki kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan. Hari pertama dari minggu ini kami mau mengawali segala-galanya bersama dengan Engkau. Dan kami akan menerima semua yang sudah Kau sediakan buat kami hari ini dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.